Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita ada di dapur Gerobak Kopi Sugeng. Jadi ini adalah tempat kita biasa ngerosting kopi saat habis subuh ya. Biasanya kita kerjakan karena memang kita menggunakan manual roasting, traditional roasting yang memang butuh waktu lama dan energi yang khusus, teman-teman. Nah, kita sekarang akan sedikit sharing untuk teman-teman yang mungkin mau belajar ya tentang roasting secara tradisional, tapi ini juga bukan untuk mengguruin, tapi kita hanya sekedar sharing agar kita semua bisa memiliki tambahan informasi, tambahan ilmu. Bagi yang biasa roasting dengan mesin juga nggak masalah, karena saya juga senang dengan roasting mesin. Cuman saat ini saya menggunakan traditional roasting. Apa yang dibutuhkan untuk teman-teman di rumah ya, yang mau mencoba menyangrai kopi sendiri ya, jadi kita pakai bahasa Indonesia saja, menyangrai kopi sendiri. Yang pertama adalah wajan, kawan-kawan. Ini saya pakai wajan berbahan aluminium stainless ya, campuran. Atau kalau teman-teman nggak punya wajan yang kayak gini, boleh pakai teflon, teman-teman. Nah, ini boleh pakai teflon. Jadi kalau teflon ini biasanya eh, harusnya agak besar ya, lingkarnya, supaya saat kita aduk dia nggak tumpah seperti itu. Jadi selain itu ya teman-teman, butuh centong. Nah, centong untuk ngaduknya ya, buat ngaduk kopinya. Jadi kita sarankan pakai yang bahannya dari kayu, bukan stainless ya, bukan besi ataupun logam, karena saat dia menggesek ke wajannya itu akan merusak lapisan wajan nantinya. Dan juga apalagi kalau pakai teflon, wah kalau pakai yang bahannya logam pasti akan rusak si teflonnya. Oke, kemudian berikutnya adalah timer. Jadi walaupun tradisional ya pakai wajan, saya juga pakai timer. Timer ini hanya untuk mengukur saja, jadi tidak bisa dipastikan berapa waktunya, tergantung dari besaran apinya, kawan-kawan. Nah, nanti kalau kawan-kawan ingin memastikan, boleh dicoba berkali-kali. Nah, cuman kalau saya mau sharing, kalau di saya sendiri biasa saya pakai 3 pencet ya, teman-teman. Jadi yang pertama adalah ketika untuk manasin wajan dulu ya. Jadi kita pakai 2 menit biasanya dengan api maksimal. Nah, setelah wajannya panas, itu kita masukkan kopi, kemudian eh, 5 menit tuh biasa udah mulai kuning warnanya, warna si kopinya ya, udah mulai kuning, yang mana kan udah mulai kering. Nah, biasa menit ke 8 ya, antara 6, 7, 8 tuh udah mulai crack. Jadi memang crack pertama. Jadi itu tergantung daripada kekeringan kopinya ya, ataupun maksud kekeringan itu adalah kadar air kopi ya saat kita roasting green bean-nya. Nah, kemudian yang kedua juga besaran apinya. Jadi memang disarankan kalau misalkan untuk ngerosting itu jangan terlalu panas apinya. Nah, berikutnya penjelasan yang berikutnya adalah selesai dia pada menit ke 17 seperti itu. Jadi kalau 17 itu berarti kopi udah kira-kira ke medium to dark ya, seperti itu. Tapi kembali, waktu hanya sebagai pengukur ya, jadi tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena tergantung besaran api, kadar air, dan juga suhu dalam wajannya. Jadi memang ketika dia terlalu panas, maka dia mungkin akan lebih cepat matang, tapi biasa agak gosong ya, seperti itu. Jadi, nah kemudian setelah dia selesai sangrai, bisa langsung didinginkan. Kalau saya bisa pakai kipas angin, jadi dikipasin gitu. Nah, kemudian biasa kalau pakai yang robusta natural tuh dia ada kulit area yang lepas ya. Nah, eh, fungsi kipas itu juga untuk membersihkan daripada kulit area yang lepas tadi. Oke, kawan-kawan, selain itu tadi udah ya, timer sudah. Kemudian berikutnya adalah
kopinya sendiri. Jadi saya biasa pakai sekali roasting adalah 300 gram kopi, baik kopi Arabica ataupun Robusta. Saya sengaja nggak pakai yang banyak-banyak ya. Jadi karena yang pertama agar matangnya bisa rata dengan suhu yang tidak terlalu tinggi teman-teman, tidak terlalu panas. Yang kedua memang saya sengaja membuatnya tidak banyak ya. Karena apa? Karena kita konsep gerobak kopi ini adalah kopinya fresh kawan-kawan. Jadi kopi yang disajikan adalah kopi yang fresh, yang masih baru di roasting. Dengan umur roasting, kalau robusta biasanya nggak sampai 2 minggu ya udah habis seperti itu. Jadi kita setiap hari roasting untuk stok biasanya seperti itu, tapi tidak banyak, hanya 3 ons biasanya kita. Nah, kalau 3 on gini biasanya jadi kopinya berapa sih? Nah, itu tergantung kawan-kawan. Jadi tergantung kadar airnya juga, tergantung juga level daripada roastingannya. Jadi kalau saya biasa susutnya nggak sampai 20%. Jadi biasa jadi sekitar 250 graman ya jadinya, atau 255 gram dari 300 kopi. Tapi kadang kalau misalkan kita ingin lebih dark, lebih gelap roastingannya, nah itu biasanya dia akan lebih susut seperti itu. Oke kawan-kawan, mungkin itu ya. Dan yang paling penting adalah kompor alatnya. Jadi tanpa kompor nggak bisa kita roasting tradisional. Bisa pakai kayu bakar ya, kayu bakar tungku boleh. Kalau teman-teman pengen apa? Pengen ada ciri khas yang lainnya. Teman kalau saya sih biasa pakainya kompor. Ini kompor gas ya. Jadi kelebihannya kita bisa atur suhunya. Oke kawan-kawan, satu penciri yang saya boleh sharing adalah ketika kawan-kawan nanti menemukan asap ya. Jadi kan ini panas ya, Bang. Kemudian kalau berasap banget, nah itu berarti terlalu tinggi suhunya sehingga harus dikecilkan sedikit apinya. Jadi kawan-kawan bisa nanti mencoba di rumah. eh, Satu benefit daripada kita bisa ngerosting apa sih? Kita cukup stok green bean di rumah. Jadi kalau teman-teman yang punya kedai tiba-tiba kopinya habis nih roastingannya, tinggal masuk dapur roasting sendiri. Itu salah satu benefit. Sementara kalau kita nggak bisa ngerosting sendiri, ya maka kita nanti harus mengandalkan tukang roasting ya. Nah itu, kan saya juga ada pengalaman yang kurang bagus saat saya mengandalkan ke orang. Jadi saat nggak sesuai dengan keinginan kita, ya kita agak kesusahan ya untuk komplain segala macam. Dan yang paling penting itu saat stok habis kita kabut kan, gimana gitu. Tapi sekarang tinggal masuk dapur dan kita stok green bean-nya yang banyak. Jadi stok green bean banyak nggak rugi. Kenapa? Karena semakin lama kopinya semakin enak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa menekan kos kawan-kawan. Karena kalau teman-teman bikin dari proses green bean dibandingkan beli roasted bean, tentu saja harganya jauh lebih murah kalau pakai green bean seperti itu. Memang sih capek ngerosting, tapi ya anggap aja kita olahraga ya seperti itu. Baik kawan-kawan, mungkin itu pengantar sedikit ya. Kita akan mulai untuk ngerosting. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan tahapan saat kita ngerosting sampai dengan selesai. Dan nanti kita bisa saling sharing kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan nanti ada pengalaman boleh disampaikan juga ke kita. Oke kawan-kawan, yang pertama kita nyalakan dulu ya timernya untuk 2 menit karena memang ini harus dipanaskan kompornya. Oke, dengan maksimal ya, api maksimalnya api udah nyala. Jangan lupa centongnya diangkat. Nanti kalau diamin di sini bisa gosong. Dan pastikan teman-teman si centong ini yang buat ngaduk-ngaduk ini posisinya kering ya. Nah kalau misalnya dia masih agak basah habis cuci, teman-teman bisa taruh aja di wajannya selama beberapa menit ya, beberapa detik maksudnya, supaya dia bisa kering banget. Kenapa? Karena kalau ini basah nanti kurang bagus untuk hasil roastingannya. Oke, waktu sudah menunjukkan 43 detik. Kita tunggu sampai 2 menit ya, atau sampai dipegang-pegang gini boleh di wajannya ya, di bagian wajannya kita pegang-pegang gini untuk mengukur suhunya.
Nanti kawan-kawan kalau udah terbiasa pasti akan bisa untuk ngira-ngira, oh ya ini udah panas, ini belum, seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu kawan-kawan untuk mencoba. Oke, ini memang capek ya, karena kita harus ngaduk terus selama sekitar 15 sampai 17 menit, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Sehat kita ngaduk seperti itu. Jadi kenapa kok nggak pakai yang manual ya, yang manual tapi yang pakai tangan kan ada ya. Pertanyaannya satu, apa? Karena saya belum punya. Itu aja. Kalau saya udah punya, pasti saya akan pakai. Dan kalau ada mesin pun saya pasti akan pakai mesin. Poinnya apa teman-teman? Satu deh, jangan pernah kita sebagai pacik kopi mengandalkan ke orang lain untuk sediaan kopi yang mau kita punya. Oke, waktu sudah hampir menunjukkan 2 menit dan suhu juga udah mulai tinggi. Kita tuang kopinya, teman-teman. Oke, tidak aduk. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya, diaduk kopinya sampai dia kira-kiranya bisa matang ya. Jadi ini memang posisinya nggak kelihatan ya, nggak apa-apa, kita sambil santai. Nah, saat menyala ya teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain seperti dengan musik ataupun sambil berzikir ya, kalau yang muslim. Jadi kita bisa mengisi waktu kita dengan tidak begitu hanya merosting saja seperti itu. Dan kadang kita mendapatkan inspirasi ketika kita merosting ya. Dan yang penting, yang paling pasti adalah kita dapat pengalaman. Oke, jangan lupa tadi setelah digosok sekitar 1 menit, suhunya kita turunkan, apinya kita kecilkan. Jadi apa sih kunci yang pas ya yang kita bisa pakai untuk tinggi apinya, yaitu pastikan si api itu rata di bagian bawah ya, bawah daripada si wajan atau teflonnya. Jadi apinya nggak usah terlalu besar, tapi cukup menyentuh bagian bawah dan dia merata, itu saja. Kawan-kawan akan bisa lihat ya, bisa coba. Dan memang capek ya, karena kita harus roasting harus menginginkan kopinya ya, seperti itu. Dan teman-teman pastikan tetap semangat. Jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba ya, seperti itu. Oke kawan-kawan, jadi kalau kita lihat ini adalah roastingannya ya, seperti ini bentuknya. Nah, sambil kita roasting, kita ngobrol ya. Jadi memang teman-teman kalau lihat kopi ya, jangan hanya berpikir bahwa saya hanya sebagai seorang barista atau pembuat kopi, tapi memang saya menyarankan kita sambil bisa untuk buka usahanya ya. Jadi kita ambil usahanya seperti itu. Teman-teman boleh sambil bekerja juga, sambil teman-teman belajar untuk usahanya. Karena jujur saja teman-teman, kalau misalkan kita modalnya mepet ya, jangan sampai kita berpikir langsung mau buka kafe ataupun kedai kopi, tapi dari bawah saja dulu. Kawan-kawan bisa nanti pakai cukup banyak peluang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan ketika teman-teman nantinya sudah punya kalian untuk kopi ya, seperti itu. Jadi yang pertama ya, teman-teman bisa sebagai pasti kopinya, barista ya. Nah, kemudian dalam video sebelumnya saya pernah sampaikan teman-teman bisa bikin usaha kopi. Jadi kalau di salah satu video saya ada yang menyampaikan kita bisa ambil peluang saat kita memproses daripada green bean ke roasted bean. Jadi
kita bisa jual ke kedai. Kalau hasilnya kita bagus, itu bisa jadi nilai plus walaupun kita hanya pakai roastingan secara tradisional seperti itu. Jadi jangan pernah malu ya, kalau untuk kopi kita apa yang kita punya kita bisa manfaatkan. Jadi nggak usah harus kita kumpul modal banyak dulu baru kita usaha ya. Jadi begitu. Nah yang kedua, teman-teman barista bisa juga dari hasil racikannya ya dijual misalkan dalam kemasan botol ya, ataupun teman-teman yang udah pintar untuk bikin house blend ya bisa menghasilkan house blend dan dijual dalam bentuk kopi bubuknya seperti itu. Memang sih tetap butuh modal ya, grinder lah minimal kalau kita mau usaha bubuknya seperti itu. Jadi jangan mengandalkan orang lain ya. Jadi maksudnya jangan mengandalkan harus banyak, enggak. Kalau kita punya grinder, setidaknya kita bisa dari yang sedikit dulu seperti itu. Nah kemudian teman-teman tadi selain mau nyoba untuk yang usaha apa namanya dari bikin kopinya, bikin kopi bubuknya ya dengan house blend, kawan-kawan juga bisa udah mulai misalkan mandiri nih udah cukup, udah punya brand. Nah teman-teman bisa buka kedainya. Nggak harus kedai yang mewah sebenarnya, bisa dari sepeda dulu, sepeda apa namanya, sepeda kopi, mungkin motor kopi ya, mobil kopi, atau mungkin teman-teman bisa sewa Pujasera sebenarnya untuk tempat usaha kopinya. Tapi saran saya kawan-kawan, kalau misalkan teman-teman punya modal nggak begitu banyak, daripada teman-teman sewa tempat harus beli ini, belilah kendaraan ya, entah mau sepeda motor, entah mau sepeda biasa, atau mau mobil yang second ya, untuk dirubah menjadi tempat kita jualan kopi. Dan jangan sampai kita memaksakan sewa tempat ya. Karena gini, sewa tempat tuh biasanya kalau kita minimal yang standar besar di angka misalkan 20 juta untuk setahun misalkan. Nah kita udah hilang di 20 juta gitu. Gimana kita teman-teman nanti misalkan perlu untuk misalkan beli alat-alatnya nih, ngejar pengen yang bagus, ngejar mesin segala macam, pasti akan mahal ya. Jadi itu cukup banyak udah yang digunakan. Tapi kalau kita mau kreatif sedikit, uang 20 juta nih misalkan buat modal, nah itu teman-teman bisa nanti diambil untuk beli misalkan motor yang second saja gitu kan. Kalau motor second yang apa namanya tahun-tahun 2014 itu kan udah mungkin kita bisa dapat sekitar harga 8 juta ya. Nah berarti kalau teman-teman tadi bandingkan ya, punya sepeda yang 20 juta, itu pasti udah lebih bisa pakai untuk yang tadi yang motor ya, udah ada lebihnya malah. Nah kemudian teman-teman, selain teman-teman bisa lebih irit, teman punya aset gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan dengan 20 juta nih cuma punya satu kan, nah dengan teman-teman tadi maksudnya gini, kalau teman-teman pakai 20 juta sewa tempat dapat satu tempat ya. Nah kalau teman-teman bikin motor itu bisa bikin dua, nah, malah bisa untuk ada yang membantu, entah karyawan, entah istri, apapun family kita seperti itu. Nah kemudian kalau teman-teman juga mungkin, saya masih bekerja nih, gimana gitu kan, saya masih bekerja terus apakah saya bisa buka usaha kopi? Jawabannya sangat bisa gitu, karena saya juga bekerja. Tapi memang saya tidak mengerjakan sendiri ya untuk kopinya. Saya dibantu dengan istri dan anak saya seperti itu. Jadi mereka sebagai baristanya untuk apa namanya di kedai. Jadi saya paling saat saya libur atau saat tidak kerja, saya bisa untuk menangani sendiri gitu. Tapi secara konsep, secara apa namanya hal-hal lain seperti nanti grindingnya, ya, roastingnya itu oleh kita. Jadi nggak sepenuhnya audit ke orang lain, sehingga memang skill pun sangat diperlukan. Oke kawan-kawan, udah menunjukkan menit ke-8 ya, udah mulai kuning dan memang belum crack ya. Jadi ini artinya sedang banget. Nah tuh kan baru udah crack ya, dengar ya, crack ya.
Jadi crack 1 dan nah biasa saya kalau udah crack ini pasti ini insya Allah menit ke-17 sudah bisa diangkat gitu. Oke kawan-kawan, berikutnya tadi kita sambung lagi ya bagi teman-teman yang mau buka usaha kopi karyawan bisa. Jadi saya itu suka nge-mall ya, nge-mall, terus habis ada urusan saya main ke mall, terus kalau saya jenuh saya senang karaokean ya dengan kawan-kawan, terus dengan kawan saya juga saya kedai kopi. Nah sekarang setelah saya belajar kopi hampir 3 tahun terakhir saya udah nggak pernah nge-mall. Jadi kalau teman-teman refreshingnya ke mall, mungkin kalau saya udah ya ngopi. Jadi saya bikin kopi, entah baca tentang minum kopi, terus bikin racikan di saat saya waktu senggang. Jadi kalau teman-teman mungkin belajar ngisi waktu senggang main ke mall ya, jalan-jalan, cari kopi. Kalau saya enggak, saya mendalami kopi itu sendiri. Jadi kalau bilang nanti kalian nggak fokus dong kalau gitu, kalau punya usaha ya enggak juga. Jadi bahasanya begini gampangnya, kopi adalah cara saya untuk merefleksikan diri. Jadi ketika saya mulai tegang, mulai capek, ya saya menekuni untuk kopi saya seperti itu. Ini kawan-kawan, ini katanya udah mulai kuning ya. Nah, memang ini nggak bisa lihat semua ya. Oke, begitulah kawan-kawan, sambil kita roasting, kita ngobrol-ngobrol. Nah, tadi kita kembali lagi ya. Jadi kalau teman-teman udah punya pengen kopi, pengen usaha kopi, ya belajarlah dari nol. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita punya duit nih, terus kita nyari orang, siapa yang ahli kopi, silahkan investasi. Pasti, saya pastikan teman-teman dalam waktu nggak lama akan kehilangan investasinya. Kenapa? Karena begini, kalau orang mau ada konsep, pasti dia udah berpikir bagaimana konsep dia bisa terima gitu kan. Oke, nggak salah sih, tapi pertanyaannya, apakah benar nggak konsep yang dia sampaikan itu bisa menghasilkan profit seperti yang disampaikan dalam presentasi bisnis kopinya? Cukup banyak faktor, bisa ya bisa enggak itu. Jadi saya bagi yang mau usaha kopi juga belajarlah ilmu kopi sedikit, tahu seluk-beluknya, tahu perkembangannya. Marketnya luas untuk kopi ya, tapi terus terang nggak semua bisa masuk ke market itu. Jadi teman-teman harus bisa tahu ilmunya sedikit supaya nggak dibohongin. Ini bagi yang mau usaha ya, yang mau usaha. Jadi dan yang bagi anak muda yang mohon maaf masih belum bekerja, saran saya ilmu kopi bisa jadi sebuah alternatif pilihan untuk kawan-kawan mengakhiri masa penganggurannya seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan ilmu barista sebagai skill yang bisa buat teman-teman bekerja atau bahkan berwirausaha. Nanti aku akan bikin di video yang lain ya, bahwasanya usaha kopi itu nggak perlu modal yang banyak, yang penting ketekunan dan kita mau serius, itu aja. Dan saya mungkin ada yang bertanya, kenapa kok masih bekerja, kok nggak langsung aja nih terjun bebas di dunia kopi misalkan. Nah tadi yang saya sampaikan, bisnis kopi itu nggak mudah gitu, dan nggak akan bisa teman-teman langsung berpikir boom akan booming. Enggak. Kalau teman-teman mungkin lihat ada kedai kopi ya yang baru buka langsung boom banyak pengunjungnya, itu bisa jadi adalah pengunjung yang memang didatangkan untuk meramaikan kedai tersebut kawan-kawan. Jadi perhatikan aja kalau ada kedai kopi yang baru buka ramai, terus perhatikan 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apakah seramai yang biasanya? Bisa ya, bisa tidak. Jadi ketika dia berhasil menjadi kopi yang enak, harga yang pas, pasti pengunjung akan sering ke sana. Tapi kalau tiba-tiba kopinya nggak enak, untuk misalkan harganya terlalu mahal, pasti akan nggak bisa diterima ya. Gitu.
Terus kemudian ini sih nggak nakut-nakutin ya buat kalian yang usaha kopi, enggak. Cuman kita emang harus dalam berbisnis kita harus ambil resiko terburuk, tantangan terberatnya apa, kita siapkan bagaimana kita mengantisipasinya seperti itu. Jadi dalam hal apapun teman-teman nggak semudah yang dibayangkan ya. Memang sih kopi itu profitnya gede banget, yes. Tapi apakah kita bisa ujuk-ujuk nih investasi di kopi langsung bisa untung gede? Enggak juga. Oke. Terus teman-teman mungkin bertanya, itu buktinya banyak kopi yang masih bisa bertahan cukup lama ya, dengan dia sepi tapi dia bisa bertahan lama. Teman-teman harus tahu yang tadi saya sampaikan di awal, kalau modalnya biasa pas-pasan ya nggak akan begitu, pas habis buat gaji karyawannya, habis buat alat-alatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman punya modal mepet banget ya, pas banget, itu nantinya sebaiknya mulailah dari yang biasa-biasa dulu. Oke kawan-kawan, tapi satu deh ya pesan aku, kalau teman-teman udah punya niat untuk berbisnis kopi ya, walaupun tadi ya sambil bekerja langsung bikin, kata saya. Nggak harus, jangan nunggu nanti. Saya pernah ngobrol ya dengan beberapa orang peserta pelatihan. Saya bertanya begini, di antara kalian siapa yang ingin buka jadi barista? Ada tangan mereka. Terus saya bertanya lagi, di antara kalian berapa orang yang mau jadi pengusaha? Berangkat, angkat tangan lagi gitu. Terus saya bertanya, apa yang jadi kendala kalian kok milih jadi peracik kopi dulu, kerja dulu di kafe, baru kalian mau wirausaha? Kata dia apa? Modal. Seperti itu, modal. Terus apa yang diceritakan? Hampir sebagian besar pengennya apa? Buka kedai kopi seperti itu. Nah, saya bilang nggak salah keinginan kalian untuk langsung buka kedai kopi, tapi saran saya, kalau kalian sudah punya keahlian untuk kopi, ambillah bisnis yang dengan modal kecil gitu. Apa itu? Kopi kemasan, kawan-kawan. Jadi jangan ujuk-ujuk modal terbatas, skill terbatas, tahu-tahu mau buka kedai kopi, wah beli ini beli itu, sewa tempat, wah tahu-tahu apa, tahun tutup kan gitu, 6 bulan tutup. Kenapa? Mentalnya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Sepi kopinya. Itu yang paling berbahaya sebenarnya. Oleh karena itu sambil teman-teman belajar ya, mentalnya diasah, jadi teman-teman akan bisa untuk mencoba menghasilkan sesuatu yang betul-betul teman-teman nikmatin prosesnya. Jadi banyak beberapa orang yang saya perhatikan gagal ya, jadi dalam membuat kedai kopi. Ada yang begini nih ya, dia bikin kedai kopi rame, tiba-tiba tempat tuh nggak disayang lagi gitu, dia harus pindah. Nah dia pindah, tempatnya nggak ramai kayak biasanya, mentalnya jatuh. Akhirnya 3 bulan tutup. Kenapa? Penghasilan nggak ada itu. Padahal sebenarnya kalau mau kreatif sedikit saja itu bisa tetap jalan gitu. Tapi tadi mentalnya harus kuat, harus diasah dulu kawan-kawan. Jadi kalau kita terlalu santai ya, santai dalam artian nanti ya, mau saya nanti nunggu pensiun, nunggu udah nggak ada kesibukan lain, telat kawan-kawan. Kenapa? Justru masih muda kawan-kawan, sebenarnya kalau bisa sih berwirausaha, tapi kalau misalnya masih bekerja pun nggak ada masalah. Nah itu ada pilihan. Yang penting satu, bagi karyawan yang memang mau punya usaha, jangan sampai usahanya itu mengganggu kewajiban dia dalam bekerja. Itu setelah bekerja dengan maksimal, dengan hasil yang optimal ya, seperti itu. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan ini kita harus tiba-tiba, yaudah saya mau berhenti kerja deh, mau langsung bisnis. Sementara teman-teman nggak punya basic bisnisnya, sama aja hancur gitu ya. Bagi yang masih single sih nggak ada masalah, tapi bagi yang udah punya keluarga, ingat, kalian mau wirausaha, mau nambah penghasilan itu untuk keluarga. Nah ketika kalian nggak betul-betul perhitungkan, kalian
hanya membawa kalian kepada kesusahan gitu. Wah, berarti kita harus gimana dong? Tetap jalankan dua-duanya dulu sampai teman-teman kira-kira bisa. Oke, saya harus lepaskan ini, saya harus ini, silakan. Jadi yang penting satu deh, jangan ganggu jadwal kerja kalian itu ya. Jadi tetap apapun bisa dimulai dari sekarang saat ini dengan apa yang kita punya seperti itu. Jadi saya mungkin sharing juga nih. Jadi dulu kita buka gerobak kopi sebelumnya juga nggak kayak gini sih. Kita beli apa namanya kopi itu yang udah bubuk ya, jadi kita giling. Kita tetap kopi asli, kita beli di tempatnya itu digiling dulu ya, jadi digiling langsung. Nah, kita nggak beli roasted bean-nya, jadi beli yang udah bubuknya. Kemudian berkembang, oke, kita bisa beli grinder, dan kita pikir grinder udah penting untuk sebuah kedai kopi, jadi kita beli grinder. Nah, saat itu kita mulai beli roasted bean-nya seperti itu. Kemudian saya pikir-pikir dan perjalanannya, oh ya nih roasted bean-nya udah, kita nggak bisa milih kan, nggak tahu umur yang kapan. Nah, kita ganti dengan green bean. Jadi kita beli green bean terus kita roasting sendiri, sehingga kita bisa menyampaikan ke customer kita bahwa kopi kita roasting tanggal sekian. Nah, kemudian saya pernah kecewa dengan tukang roasting, jasa roasting ya, saya kecewa banget. Satu yang buat saya nggak enak, jadi waktu itu kopi saya kedua ya roastingannya itu, yaitu satunya dark, satunya medium to dark. Tapi bisa dibayangkan hasil yang medium to dark itu lebih gelap daripada yang dark. Aneh kan? Nah, itu yang bikin saya, dan saya sih wajar, mungkin jenis kopinya beda, itu sih yang saya tangkap. Karena memang saya waktu itu membawa dua, yaitu robusta natural dan arabica full wash. Tapi yang bikin saya sakit hati satu, apa, yang medium to dark nih ya, yang saya komplain. Yang dark kok aslinya kayak medium to dark. Dia bilang, Pak, mungkin nih Bapak kopinya basah dan udah jamuran, Pak. Oh, itu agak lama udah jamuran. Saya langsung dalam hati saya, oh kamu dalam hati ya menghina kopi saya. Wah, udah sejak itu saya akan belajar roasting secara tradisional. Apapun saya akan kerjakan sendiri seperti itu. Satu poin yang saya ambil ya tadi, dari peristiwa itu kita dapat pengalaman. Oke kawan-kawan, udah mulai selesai dan hasil juga udah mulai sesuai dengan keinginan. Maka demikian untuk video pagi hari ini. Salam ngopi Indonesia kawan-kawan, dan pengen roastingannya ya, bentar ya, aku ambil ini gitu nih, ingatan lumayan kan, nggak begitu gosong karena emang kita ambil medium tuh udah. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah lihat video ini ya. Sorry kalau ada kata-kata yang salah, dan sorry berisik ada soal roastingan. Yang penting satu kawan-kawan, kalau kita mau usaha kopi jangan ragu-ragu, pelajari ilmunya, siapkan mentalnya, dan jalankan usahanya. Thank you semuanya. Sekali lagi bagi yang suka dengan video ini bisa di subscribe, like, and share ya. Kalau ada yang salah kata, mohon maaf. Salam sukses untuk kita semua. Salam sukses untuk kopi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju kopi Indonesia. Salam Indonesia.